Namun tentunya kita tahu Bapak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita ngobrol bola secara santai dari sisi supporter tentunya. Namun tidak lupa sebelumnya, selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Muncul kabar bahwa STY akan diperpanjang kontraknya. Walaupun kemarin sudah diperpanjang, namun kan kemarin perpanjangnya sampai Piala Asia. Nah, sekarang muncul lagi kabar bahwa rencananya atau ada pembicaraan bahwa STY akan diperpanjang lagi. Tentunya ini hal yang menggembirakan bagi kita semua karena kita tahu kualitas STY seperti apa. Kemampuan STY seperti apa dalam meracik strategi, dalam mengelola pemain. Kita tahu STY mempunyai keberanian yang sangat tinggi, yaitu ketika berani memotong generasi, memainkan pemain-pemain muda yang belum punya pengalaman tinggi di AFF kemarin, dan hasilnya bisa mencapai final. Itu adalah suatu yang luar biasa menurut saya. Tidak sampai di situ, STY bisa meloloskan timnas Indonesia sampai ke Piala Asia. 3 kategori loh ini nggak main-main. 3 kategori bisa lolos semua ke Piala Asia. Artinya Indonesia yang kemarin terpuruk, yang kemarin kesulitan, bahkan untuk lolos ke Piala Asia sulit sekali, karena kita tahu kita bermain di Piala Asia di tahun 2007 terakhir itu juga karena kita sebagai tuan rumah, dan sebelumnya kita juga pernah ke Piala Asia. Nah, setelah 27 Indonesia absen, nggak pernah ikut. Dan ketika ditangani STY, akhirnya Indonesia bisa masuk ke Piala Asia. Ini suatu pencapaian, suatu prestasi yang membanggakan bagi kita semua. Tentunya ini bukan suatu kebetulan. STY bisa menemukan bibit-bibit pemain-pemain yang berpotensi, pemain muda yang bisa digunakan atau bisa melakukan strategi atau instruksi apa yang diperintahkan oleh STY. Kalau kita flashback sebentar ya, flashback sebelum STY, waktu itu era Luis Milla. Sebenarnya saya sudah percaya dengan kemampuan Luis Milla, dengan umpan-umpan pendeknya, dengan penguasaan bolanya sudah mulai bagus sebenarnya, walaupun kurang bisa menusuk ke jantung pertahanan lawan, tapi basicnya sudah bagus. Nah, ketika ada STY, ketika STY masuk, sebenarnya saya pribadi kurang percaya dengan kemampuan STY. Namun ketika kita lihat di lapangan, ternyata STY mempunyai kemampuan lebih dan membawa timnas Indonesia ke tren positif. Dari awal trennya tuh naik, bisa naik ke arah yang positif. Nah, dari situlah saya pribadi yang awalnya tidak begitu percaya kepada STY, akhirnya menjadi percaya dengan kemampuan STY dan mendukung langkah-langkah STY ketika di lapangan ataupun di luar lapangan. Semua juga tahu, supporter timnas tentunya yang mengikuti timnas tahu bagaimana cara bermain STY ketika di lapangan. Semua sudah tahu, semua bisa melihat seperti apa permainannya bagus, walaupun kadang-kadang juga ada kalanya permainannya turun, permainannya nggak bagus, ada kalanya seperti itu. Namun arahnya itu ke arah yang positif, ke arah yang membawa kemajuan, nggak masalah asal trennya bagus. Mungkin supporter timnas juga masih ingat bagaimana permainan timnas zaman dulu, tahun 2000-an gitu ya, di AFF. Karakter timnas kan senangnya long ball, dipres dikit bingung long ball, dikit-dikit long ball, nggak enak ditonton. Enaknya ditonton kalau lawan tim lemah. Kalau saya ingat ya, kalau saya ingat dulu waktu ketika tahun 2000-an, timnas itu bisa bermain bagus, bisa bermain semangat itu ketika lawan tim-tim kecil. Begitu lawan tim yang agak gede sidik gitu aja, langsung kelihatan banget dropnya, langsung kelihatan banget bingungnya. Nah, kalau lawan tim kecil
bisa mencetak 1 gol, 2 gol, itu tambah semangat ya. Itu tambah menyerang lagi, semangatnya lebih tinggi kalau udah unggul gitu. Waktu lawan Maladewa, waktu di bawah asuhan Benny dulu juga terlihat banget semangatnya. Semangat spiritnya untuk mencetak gol lebih banyak itu tinggi sekali. Itu tapi lawan Maladewa, lawan tim kecil. Tapi begitu lawan yang agak gede sidik gitu, langsung pada bingung. Nah, itu kalau karakter dulu kita seperti itu. Itulah kenapa kita susah sekali untuk meraih piala AFF. Susah sekali lawan Malaysia, lawan waktu itu Singapura, lawan Vietnam, susah. Walaupun kita juga sering menang, tapi susah. Nah, di era STY pemain-pemain sepertinya nggak punya rasa takut sedikit pun. Mau lawan tim yang lebih gede, apalagi yang di bawahnya, itu sepertinya separan banget, mereka semangat sekali. Beda sekali dengan zaman dulu. Berani umpan-umpan pendek, berani menusuk, berani pegang bola. Itulah yang jarang kita lihat di era zaman dulu. Kredit lebih untuk STY. Jadi wajar saja kalau ada pembicaraan untuk memperpanjang kontrak STY. Perpanjangan kontrak STY juga bermaksud untuk membangun dasar, membangun pondasi bagi timnas, agar kedepannya ketika STY sudah tidak melatih timnas lagi, kita sudah punya pondasi kuat, punya filosofi bermain. Itu yang tidak kita punyai. Sekali lagi, harapannya perpanjangan kontrak ini adalah untuk membangun basic atau pondasi cara bermain timnas. Kita tahu yang namanya filosofi kan seperti Barcelona, itu punya filosofi sudah kuat. Jadi siapapun pelatihnya, diganti siapapun, filosofi bermainnya seperti itu, tetap seperti itu. Memang ada naik turunnya, tapi trennya tetap di atas terus. Nah, Indonesia pinginnya seperti itu. Jadi tidak ketika ganti pelatih, ganti gaya bermain, ganti filosofi lagi, pemain bingung lagi, ganti pelatih, pemain bingung lagi menerapkan strategi. Itu kalau modelnya kayak gitu ya kita susah untuk mendapatkan hasil maksimal. Namun tentunya kita tahu Bapak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, tidak ingin mengumumkan sesuatu sebelum ada hitam di atas putih. Itu Bapak Erick Thohir sering menyampaikan itu. Jadi ya kita bawa santai aja berita ini. Yang penting kita fokus pada permainan timnas yang akan dijalani, yaitu melawan Brunei. Kita fokus di situ saja dulu karena ini belum ada hitam di atas putih. Jadi nggak usah terlalu euforia tentang berita perpanjangan kontrak ini, di bawah biasa saja. Sekali lagi kita fokus mendukung timnas yang akan bermain nanti aja tanggal 12 lawan Brunei. Semoga kita bisa menang, semoga kita bisa lolos ke babak selanjutnya dan babak selanjutnya lagi, dan kemudian kita bisa lolos ke Piala Dunia. Harapan kita seperti itu. Maju terus timnas Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita bangun sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.